Alkitab memberitahu kita bahwa kita akan melihat hal-hal aneh di akhir zaman. Garis waktu nubuatan akhir zaman. Pengangkatan gereja. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Pengangkatan gereja akan menjadi nubuatan akhir zaman pertama yang akan mengguncang seluruh bangsa di dunia pada pemenuhan. Saat pengangkatan, semua orang kudus di dalam Kristus akan tiba-tiba diangkat dari bumi untuk bertemu dengan Kristus di langit. Hal ini digambarkan terjadi dalam sekejap mata. Pengangkatan akan menciptakan tingkat kebingungan dan rasa sakit yang besar bagi mereka yang akan ditinggalkan. Sementara mereka yang akan diangkat akan bersukacita selamanya. Satu hal yang tidak ingin saya saksikan adalah penjelasan yang pemerintah dunia akan katakan untuk menjelaskan peristiwa aneh ini, karena hilangnya jutaan orang Kristen di seluruh dunia. Satu hal yang juga penting untuk dipertimbangkan adalah kehancuran emosional bagi orang-orang yang tiba-tiba kehilangan pasangan, anak-anak, orang tua, teman, kolega, tetangga, dan orang-orang terkasih lainnya. Pengangkatan gereja akan benar-benar mengubah pemandangan dunia. Bayangkan saja bagaimana jalannya ekonomi akibat pengangkatan. Apa yang akan terjadi ketika jutaan pemilik bisnis tiba-tiba tidak lagi membayar tagihan mereka atau membayar karyawan mereka? Ini membawa kita ke peristiwa kedua. Kebangkitan Antikristus. Saya percaya bahwa pengangkatan gereja akan menjadi salah satu celah yang akan digunakan Antikristus untuk menjadi pusat perhatian dalam peradaban manusia. Anda dapat membayangkan bagaimana keadaan dunia setelah pengangkatan di saat dunia membutuhkan solusi. Dia akan datang dengan jawaban. Dia akan datang sebagai orang yang damai, walaupun faktanya dia adalah penghancur. Tetapi dunia tidak hanya akan mencintainya, dunia akan menyembahnya, memujanya, dan meninggikannya. Dalam Wahyu 13 ayat 16-18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Anda tahu bahwa kekuatan setan sedang bekerja. Setiap kali Anda mendengar angka 666, ketahuilah bahwa roh Antikristus sedang bekerja. Ketika Antikristus muncul, segala bentuk penyembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa akan dilarang. Kita tidak tahu apakah gereja akan diangkat setelah Antikristus dimulai untuk tiba di panggung dunia, atau apakah gereja akan diangkat terlebih dahulu dan kemudian dia akan mulai muncul untuk mengambil kekuasaan tertinggi. Namun, apa yang kita tahu adalah bahwa gereja tidak akan menanggung kesusahan besar atau tribulasi. Ada orang-orang yang percaya bahwa Antikristus sudah lahir dan hidup sekarang di bumi. Kesengsaraan besar atau tribulasi. Dalam Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Kesengsaraan besar adalah peristiwa akhir zaman lainnya yang akan tidak tertahankan bagi mereka yang ada di bumi setelah pengangkatan. Yesus menyebutnya kesengsaraan besar, dan begitulah tidak akan pernah ada penderitaan dengan intensitas seperti itu. Selama masa itu, ketujuh meterai Allah akan dibuka.
Ketujuh sangkakala Allah akan ditiup, dan ketujuh cawan murka Allah akan dicurahkan ke bumi. Alkitab menggambarkan kesengsaraan besar itu sebagai begitu sulit, bahwa manusia akan mencari kematian namun tidak menemukannya. Dalam Wahyu 8, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama binatang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, yang masih akan meniup sangkakalanya." Pertempuran terakhir dan kembalinya Yesus Kristus. Akhirnya, binatang-binatang itu dan raja-raja di bumi dan tentara-tentara mereka akan berkumpul bersama melawan Kristus dan melawan tentaranya. Dalam Wahyu 19 ayat 20 dan 21 mengatakan, "Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka." Kristus tidak harus berjuang untuk meraih kemenangan melawan raja-raja di bumi dengan segala persiapan yang dilakukannya. Pedang akan keluar dari mulut Kristus dan menghancurkan mereka semua. Tidak ada orang jahat yang akan lolos dari pedang Kristus. Pertempuran akan sengit, tetapi tidak akan ada jalan keluar bagi musuh-musuhnya. Juga bukan hanya Kristus yang akan datang dalam pertempuran terakhir. Dia akan datang dengan bala tentara surga, dan supremasinya akan dibuktikan kepada musuh-musuhnya. Kerajaan milenial. Orang-orang beriman yang diangkat dan sisanya yang bertahan dalam kesengsaraan yang hebat akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Pemerintahan milenium Kristus ini akan terjadi di bumi dan bukan di surga seperti yang dipikirkan beberapa orang. Itu akan mendahului langit baru dan bumi baru selama kerajaan 1000 tahun Kristus. Akan ada kedamaian dan sukacita mutlak dalam dunia. Tidak akan ada yang seperti perang, ketakutan, dan apapun yang membuat hidup tidak tertahankan bagi manusia.
Tahta putih agung. Penghakiman Wahyu 20 ayat 11 dan 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu membuka semua kitab, dan membuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dalam Wahyu 6-8. Dalam ayat tersebut kita melihat segel dibuka satu demi satu, dan bumi akan melihat masa yang belum pernah ada sebelumnya. Dan dalam Wahyu 8, meterai ketujuh terbuka, dan sesuatu yang aneh terjadi. Ini adalah satu-satunya masa yang tercatat dalam Alkitab di mana ini akan terjadi. Surga akan diam selama sekitar setengah jam, keheningan yang total. Jumlah malaikat yang tidak terhitung banyaknya dan orang-orang kudus Allah yang sekarang ada di surga, semua akan diam selama setengah jam. Mengapa? Karena sangkakala akan dibunyikan di bumi, dan selama 30 menit seluruh surga menjadi sunyi.